Oke, masuk ke slide terakhir ya teman-teman. Di sini ada akhir dari pendudukan Jepang. Nah, jadi ketika kebijakan-kebijakan yang sudah Jepang terapkan ke negara kita, itu pasti mereka mengalami pasang surut kegagalan, keberhasilan, dan juga banyak sekali kesengsaraan maupun keuntungan yang masyarakat Indonesia rasakan dari kebijakan Jepang tersebut. Nah, lalu di sini akan kita bahas bagaimana akhir dari pendudukan Jepang sendiri di negara kita. Bagaimana mereka bisa pergi dari negara kita kayak gitu. Nah, itu berawal dari yang pertama, itu kedudukan Jepang semakin terdesak di front Perang Pasifik. Jadi, ketika dalam Perang Dunia Kedua itu Jepang mulai kalah dari pihak poros, mendapatkan serangan dari pihak sekutu, di mana kedudukan Jepang itu semakin terdesak. Nah, itu membuat salah satu Perdana Menteri Jepang bernama Jenderal Kuniaki Koiso itu mengambil tindakan bagaimana nanti masyarakat Indonesia itu tetap semangat maksimal untuk membantu perang Jepang kayak gitu. Nah, hingga akhirnya dengan cara apa? Menjanjikan kemerdekaan ke negara kita. Nah, janji kemerdekaan itu diwujudkan dengan membentuk berbagai badan lembaga resmi negara seperti BPUPKI dan juga PPKI, yang mana dua lembaga ini ditujukan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang telah Jepang janjikan. Nah, lalu ketika tanggal 4 dan 6 Agustus 1945, tepatnya di dua kota besar yang merupakan pusat perekonomian Jepang, itu dibom atom oleh Amerika Serikat. Nah, mungkin di sini merupakan salah satu wujud balas dendam ya teman-teman, yang awalnya Jepang melakukan pengeboman ke Pearl Harbor, pangkalan laut Amerika Serikat, dibalaslah oleh Amerika Serikat dengan melakukan pengeboman ke Hiroshima dan Nagasaki. Padahal dua kota itu merupakan dua kota besar di Jepang, yang mana itu menjadi nyawanya Jepang dalam hal ekonomi, merupakan kota industri dan banyak sekali masyarakat di situ yang tinggal di situ itu dibom oleh Amerika Serikat. Nah, karena kehancuran dua kota besar itu membuat perekonomian Jepang itu lumpuh dan negaranya menjadi tidak bisa terkontrol lagi kayak gitu. Nah, hal tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, di situ merupakan akhir dari Perang Pasifik, Perang Dunia Kedua, di mana Jepang menerima kekalahan mereka dari pihak poros kalah dan menyerah kepada sekutu, yaitu pihak Amerika, Inggris, dan Prancis. Nah, disitulah terjadi yang namanya vacuum of power di Indonesia. Teman-teman masih ingat ya apa itu vacuum of power? Merupakan kekosongan kekuasaan. Jadi di mana awalnya kita diduduki oleh Jepang dan Jepang kalah dari sekutu ketika Perang Dunia. Nah, membuat negara kita itu mengalami kekosongan kekuasaan, yang mana nantinya vacuum of power ini akan dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa kita untuk menyatakan kemerdekaan. Nah, dimulai dari peristiwa Rengas Dengklok, kemudian ada penyusunan naskah proklamasi dan juga penyusunan naskah proklamasi, pembacaan teks proklamasi, dan hingga penyebaran proklamasi, dan berakhir dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itu merupakan gambaran umum bagaimana akhir pendudukan Jepang di negara kita kayak gitu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, mungkin di sini memang ada janji kemerdekaan dari Jepang ya. Tapi kemerdekaan yang kita peroleh sampai sekarang itu bukan semata-mata hadiah dari bangsa Jepang maupun bangsa sekutu. Namun kemerdekaan itu bisa kita raih karena usaha dari para pahlawan kita yang sangat luar biasa berkorban untuk memperjuangkan kemerdekaan dari bangsa kita. Nah, sudah sepantasnya kita sebagai generasi yang sudah hidup di zaman kemerdekaan ini meneruskan perjuangan dari beliau, yang mana ketika mereka sudah berusaha dengan keras melawan para penjajah untuk menciptakan kemerdekaan negara kita, ya kita sebagai generasi penerus yang sudah tidak hidup di era mereka, ya kita berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan ini sesuai dengan cara kita masing-masing, sesuai dengan passion kita masing-masing di sini kayak gitu. Nah, itu mungkin pesan dari materi ini adalah dimanapun kita berada, itu adalah jadilah orang yang tetap bermanfaat. Itu ya teman-teman, itu adalah akhir dari materi pendudukan Jepang di Indonesia. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami dan diambil hikmahnya. Mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.